atau perahu baru. Ini merupakan salah satu peninggalan dan juga untuk kelestarian hidup biota laut yang ada di sini. Tanah Papua mempunyai daya tarik pesona yang tiada duanya. Tak hanya kekayaan alam, namun juga syarat dengan keunikan suku dan budayanya. Kali ini saya berkesempatan mengikuti prosesi adat yang diselenggarakan masyarakat suku Moy di Malaumkarta, Distrik Makbon, Papua Barat Daya. Suku Moy merupakan salah satu suku di Papua yang mendiami wilayah Sorong hingga Raja Ampat. Selain menokok sagu, suku Moy mempunyai cara yang unik untuk menjaga kelestarian alam dan kelangsungan hidup makhluk yang berada di dalamnya. Selamat datang di Festival Egek Malaumkarta, Papua Barat Daya. Sekarang masyarakat suku Moy sudah berkumpul bersama-sama sambil menari ala masyarakat suku Moy untuk merayakan festival ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi Egek dimulai dengan upacara penyambutan tamu, lengkap dengan pakaian adat dan tarian akleing, khas suku Moy. Saya simpan sini ya, Mama. Di depan saya sudah banyak sesaji-sesaji yang nantinya akan dilarungkan di laut sebagai pembukaan Festival Egek. Dan nanti dilarungkannya juga oleh mama-mama nih. Tuh, Mama sudah berkumpul di sana. Ayo, Ma, kita lanjut ke sana yuk. Egek dimulai dengan upacara Vie, sebuah ritual adat suku Moy untuk membuka Egek. Ritual ini bertujuan sebagai bentuk permohonan izin kepada leluhur untuk mulai mengambil hasil laut dan mohon keselamatan bagi yang bertugas mengambil hasil laut yang dijadikan sasi. Nih sesajinya sudah siap untuk dilarungkan ke laut. Jadi dibawa bersama-sama. Nanti langsung ditabur seperti itu ya? Oke, ayo Mama. Selain sebagai sebuah tradisi, Egek juga memberikan jeda kepada alam untuk beregenerasi untuk keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dapat dibilang, Egek menjadi sistem konservasi tradisional yang dilakukan dan diterapkan secara turun-temurun. Jadi ini prosesi sesaji ke laut. Secara spesifik, Egek mengatur aktivitas pengambilan lobster dan teripang. Dua biota laut ini merupakan hasil utama perairan Malaumkarta. Egek menjadi sebuah warisan yang memberikan pesan supaya generasi penerus suku Moy selalu menjaga alam tempat tumpuan hidup mereka. Jadi pelepasan tukik ini juga menjadi salah satu simbol pembukaan Festival Egek. Karena di salah satu pulau yang ada di sini, yaitu Pulau Om, itu menjadi tempat bertelurnya penyu-penyu yang ada di sini. Dalam tradisi pembukaan Egek, pengambilan lobster dan teripang dilakukan secara bergantian. Hari ini masyarakat di Malaumkarta akan menunjuk beberapa kelompok warga untuk melakukan pencarian lobster. Ini sekarang kita sudah sampai di titik pertama. Siap jangkar. Mau menyelam ke bawah sambil mencari lobster. Ini udah aman? Pasang jangkar? Pasang jangkar. Ayo, pasang jangkar.
Egek dibuka, pengambilan lobster dilakukan setiap hari oleh kelompok nelayan yang diberi tugas untuk memanen. Banget karena anginnya juga kencang. Om Robert udah di sana. Om, cepet banget berenangnya. Masyarakat suku Moi di Malaumkarta mengambil lobster secara manual menggunakan tangan dengan cara menyelam bebas. Saya harus mengambil nafas dalam-dalam sebelum mencari keberadaan lobster di antara batuan karang. Om! Wah! Ya, Kak Febi, dapat lobster mutiara. Ini besar sekali, Om. Luar biasa. Ini lobsternya benar-benar besar sekali nih. Kelihatan. Ini berat loh, Om. Jadi tadi di kedalaman 7 meter kita masih belum mendapatkan lobster, tidak ada tanda-tanda. Lalu kita bergerak ke arah kurang lebih ini 15 meter ke bawah. Tiba-tiba Om Robert tadi melihat ada sesuatu yang bergerak. Dapatlah lobster ini. Wah, ini besar sekali. Ini lobster terbesar yang pernah saya dapatkan. Tuh. Kalau ini lobster apa Om namanya, Om? Mutiara. Ini lobster mutiara ya? Ada beberapa aturan adat yang harus dipatuhi saat mengambil hasil laut di perairan Malaumkarta. Jadi tidak boleh sembarangan. Nelayan hanya diperbolehkan mengambil lobster dengan ukuran yang sudah layak konsumsi. Adanya sanksi adat bagi pelanggaran membuat masyarakat sadar dengan pembatasan yang diterapkan, sehingga bisa dipastikan tidak ada yang berbuat curang. Keberhasilan Egek terbukti dengan besarnya ukuran lobster yang saya dapat. Selama pemberlakuan Egek, lobster dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Ternyata tidak hanya di tempat kedalaman saja, ini yang tidak terlalu dalam, yang dekat dengan karang-karang juga. Nih, ada lobsternya. Om Robert, lihat sini. Ya. Ini lobster yang kita dapatkan masih sama kayak yang tadi ya? Ya, sama. Masih lobster mutiara. Wow, keren banget memang sistem sasi di sini. Saya suka sekali. Sampai benar-benar menunggu lobsternya itu besar seperti ini baru bisa diambil. Ya nantinya juga akan menjadi nilai ekonomi untuk suku Moi. Lobster hidup soliter di perairan laut dangkal, terutama di sekitar terumbu karang. Dapat satu lagi, wow. Tapi memang ukurannya tidak sebesar yang awal tadi kita dapatkan ya. Cuma lumayan. Kita tungguin dulu aja ya Om. Oke. Tuh, sambil menunggu di sana juga banyak yang dapat. Kakak, ayo sini kumpulkan. Lobster juga disebut hewan laut abadi karena mampu memproduksi enzim telomerase. Semakin bertambah umur lobster, akan semakin kuat dan terus tumbuh besar.
Lobster yang paling besar. Sekarang kita mau masukkan dulu dalam keramba. Ini nanti nggak ada yang ngambil kan Om? Aman ya? Aman. Udang laut satu ini merupakan biota laut yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar. Masyarakat suku Moi di Malaumkarta menjaga kualitas lobster dengan membiarkannya tetap hidup di karamba. Hasil penjualan lobster biasanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Lucu banget. Di sana ada dolphin. Padahal ini tuh belum jauh dari pemukiman warga, tapi udah kelihatan tuh. Lumba-lumba lagi berenang, lucu banget di sana. Sungguh beruntung. Setelah mencari lobster, saya bertemu mamalia laut yang cantik ini. Lumba-lumba merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Dalam satu kelompok, biasanya beranggotakan sekitar 2-30 ekor lumba-lumba. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Sebelum perahu kembali ke kampung, kami memutuskan untuk singgah ke air terjun Kalakuwun, Marga Kalami. Seharian sudah nyari lobster bareng-bareng. Ya. Sekarang kita mau istirahat sejenak dulu sambil ngeringin badan. Kita bolehlah ya bakar-bakar lobster ini. Ya. Oke, yuk. Tidak perlu menunggu waktu lama. Tuh, kelihatan kan sudah. Wah, lumayan asapnya menyerang ini. Nih, lihat. Lobsternya sudah berubah warna kemerahan. Tinggal dibalik saja. Lobster mempunyai cangkang yang kuat. Daging di dalamnya akan tetap terlindung meskipun dari luar terlihat gosong. Lobsternya sudah siap nih, sudah matang. Tapi kita akan lebih enak kalau makannya pakai, ini dia nih, sagu. Sagu kotak-kotak, tapi tidak bisa langsung dimakan seperti ini. Harus dicampur dengan air terlebih dahulu. Air terjun Kalakuwun Marga Kalami berasal dari mata air pegunungan. Airnya sungguh jernih dan segar. Airnya tadi sudah diambil Om Robert. Sekarang kita kasih rendam sagu dulu. Ditunggu sebentar saja, nanti jadi karbo untuk tubuh sambil makan lobster. Makan siang. Ayo kita santap sudah. Mainkan Kak Febi. Mainkan. Ayo. Harus pas habis ya, kita pas habis terpulang. Om Robert sudah tidak sabar makan. Wah, ternyata benar ya, kalau permukaan bagian kulit luar ini sampai gosong seperti ini, artinya di dalamnya itu udah benar-benar matang merata. Tuh, kelihatan kan? Campur makan sagu. Jadi ada manis, gurih, tapi sagu ini tidak ada rasa. Meskipun berada di pesisir pantai, masyarakat suku Moi tidak bisa lepas dengan sagu sebagai makanan pokok. Sagu batang seperti ini dapat bertahan lama dan menjadi bekal setiap aktivitas di luar rumah. Tidak heran kalau masyarakat di Malaumkarta ini masih mempertahankan sistem sasi. Nah, makanya hasil-hasil alamnya itu juga masih tetap terjaga. Kelihatan nih, dari lobster yang kita dapatkan aja tidak terlalu susah untuk mendapatkan lobster di sini. Justru malah banyak, bahkan ada yang besar sekali. Luar biasa memang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Hadirnya keragaman hayati biota laut di kawasan bentang laut Kepala Burung Papua Barat Daya menjadikan wilayah ini sebagai area prioritas konservasi. Ada berbagai macam cara untuk menjaga kelestarian laut, salah satunya dengan egek atau peraturan adat yang berlaku di Malaum Kartaraya. Hari ini saya berkesempatan mengikuti kegiatan nelayan lokal untuk memancing ikan. Kemalibi atau perahu baru yang dibuat ini sengaja dihias-hias seperti ini karena ini untuk pertama kalinya akan dibawa ke laut untuk digunakan memancing bersama bapak-bapak kampung yang ada di belakang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beruntung, saya bisa naik perahu baru ini. Perahu kecil khas suku Moi ini dibuat untuk kebutuhan memancing nelayan pesisir Malaum Karta. Kemalibi ini tidak menggunakan mesin, tapi dijalankan menggunakan ini nih, dayung ini dengan cara yang sederhana. Tapi justru malah lebih seru, apalagi kita sambil bernyanyi-nyanyi. Ayo nyanyi lagi Bapak! Sambil dayung! Bentang laut Kepala Burung di Papua Barat Daya menjadi rumah bagi lebih dari 1.700 spesies ikan dunia. Selain itu, wilayah ini menjadi penopang kehidupan masyarakat wilayah pesisirnya. Kama 2 sudah dapat ikan, kita kalah ini. Apa? Bapak terlalu bersemangat menarik. Putus talinya, jadi ikannya lepas sudah. Bapak ketawa itu tadi. Wah, Bapak Beka dapat. Dapat ikan. Ikan. Wah, dapat ikan kecil. Wah. Pintar kan, Feby? Taruh mana, Bang? Wilayah perairan laut Malaum Kartaraya dilindungi oleh hukum adat. Ada aturan yang harus dipatuhi masyarakat dalam memanfaatkan hasilnya. Bapak Beka dapat. Ayo, tarik kuat, ayo, tarik. Besar. Akhirnya dapat nih. Satu ikan panjang. Ini ikan apa ini punya nama? Ikan sako. Sako? Dengan bahasamu masos. Masos. Ikan masos. Ini bentuknya yang panjang seperti ini. Saya pernah menemukan ini di daerah Sulawesi namanya ikan sori. Ikan sori. Kalau di sini tuh masos. Ikan masos. Meskipun tidak termasuk dalam egek, pencarian ikan juga dibatasi sebatas kebutuhan sehari-hari. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan menggunakan alat pancing tradisional yang ramah lingkungan. Serunya kita memancing itu perahunya sambil berjalan. Jadi supaya ikan-ikan itu mulai melihat kalau umpan ini bergerak, jadi seolah-olah itu temennya, makanya dia mendekat. Itu tuh namanya trik dalam memancing. Aturan adat yang telah disepakati membuat masyarakat pesisir Malaum Karta menjadi nelayan yang bijak. Mereka sadar bahwa kawasan ini menjadi ekosistem yang harus mereka lindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dapat lagi satu ikan. Nah, sudah dua kita dapat. Sama ditambah ikan yang kecil-kecil. Mana tadi yang kecil, Pak? Ini ikan-ikannya sudah lumayan kita dapatkan, cukuplah untuk kita makan siang habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Selain dilindungi oleh hukum adat, nelayan di sini juga mendapatkan pendampingan dari berbagai organisasi pemerhati lingkungan laut. Salah satunya dengan mendata hasil tangkapan ikan yang didapat. Lumayan nih ikannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lumayan lah ya. Yang paling besar di... Kegiatan pendampingan nelayan ini bertujuan untuk mendata sekaligus memberikan pengetahuan kepada para nelayan tentang wilayah konservasi laut dan perikanan. Oh, berarti ada 6 spesies, ada 6 jenis ikan yang didapat hari ini. Jadi kalau sudah ada pendataan seperti ini, kita bisa tahu nih potensi ikan apa aja yang ada di sekitar perairan Malaungkarta. Bakar boleh ya? Boleh. Asik, boleh bakar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah lobster, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi ikan dari perairan Malaungkarta. Ikan-ikan ini sekarang sudah siap untuk dibakar tanpa bumbu apapun. Karena biasanya tuh kalau hasil tangkapan yang baru-baru gitu masih segar ya. Masih manis, mantap. Tak perlu waktu lama, aroma khas ikan bakar sudah tercium. Membakar ikan di tepi pantai memberikan suasana yang berbeda, ditambah keindahan pantai dan Pulau dari kejauhan. Masih kenyal tuh? Enak banget. Kenyal-kenyal. Walaupun tidak pakai bumbu, tapi rasa tetap mantap. Ini yang saya makan ikan bukana. Kalau ini Ikan ketambak. ketambak ya. Festival Egek atau Sasi membuktikan bahwa masyarakat di sini bisa menjaga ekosistem lautnya secara tradisional. Nah, biota laut di sini juga tetap terjaga berkelanjutan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya hasil laut yang melimpah, perairan Malaungkarta juga menyimpan keindahan bawah laut yang mempesona. Saya bersama Om Wawan dan Om Robert akan menyelam menikmati keindahan bawah lautnya. Jadi karena kondisi kapal tidak memungkinkan untuk memakai alat di atas, makanya kita mau pakai alatnya itu di bawah. Jadi namanya surface setting. Menyelam merupakan aktivitas ekstrim dengan risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap penyelaman harus didukung dengan safety gear yang lengkap. Perlahan, saya dan para buddy diving turun menuju dasar laut. Target penyelaman kali ini untuk melihat bangkai pesawat kargo dari sisa perang sekutu. Bangkai pesawat ini berada di kedalaman kurang lebih 9 meter di dasar laut. Seru banget. Tadi di bawah lihat itu bangkai kapal. Jadi itu bekas kapal Perang Dunia Kedua ya. Jadi di sana banyak ini arus, terus banyak juga ikan-ikan kecil pada schooling, lucu banget. Udah beberapa kali keliling karena tidak terlalu besar.
Setelah sekian lama tenggelam, bangkai pesawat ini menjadi artificial reef atau rumah bagi ikan-ikan yang hidup di sekitar perairan Malaumkarta. Tak hanya itu, letaknya yang masih bisa ditembus paparan sinar matahari membuat berbagai jenis karang lunak dan keras tumbuh di sini. Dapat dikatakan, lokasi bangkai pesawat kargo ini menjadi ekosistem kecil di perairan Malaumkarta. Tadi bangkai kapalnya memang sudah lama sekali kelihatan dan sudah mulai ditumbuhi terumbu-terumbu karang yang baru. Jadi di sana tempat rumah-rumah ikan banyak sekali ikan kecil-kecil pada bermain. Terus tadi sayangnya nggak bisa apa tuh, Om? Ya, memang pesawatnya kecil ya, pesawat kargonya itu kecil, tapi hanya ada sedikit jarak dari dasar. Itu yang jadi tempat ikan-ikan bersembunyi itu. Iya. Jadi memang tadi ada kawanan atau schooling yang kakap kecil yang warna kuning itu ya. Iya, banyak yang kuning itu. Wilayah Kepala Burung Papua mempunyai luas kawasan konservasi perairan sekitar 4 juta hektar. Dan kawasan masyarakat hukum adat Malaumkarta ini berada di dalamnya. Oh, Robert, berarti ini bangkai kapal ini memang dijaga ya kalau di sini ya? Iya, dijaga oleh masyarakat. Karena ini merupakan salah satu peninggalan dan juga untuk kelestarian hidup biota laut yang ada di sini, betul. Ya. Makanya tadi banyak ikan-ikan yang ngumpet juga. Tadi sempat ketemu ikan buntal juga ya, Om? Iya, ikan buntal. Tapi sayang tidak ketemu lobster kita. Oh iya, ini karena bukan tempat lobster. Tempat ikan saja. Ikan saja, tempat ikan. Keberagaman biota laut yang ada di sekitar bangkai pesawat ini menunjukkan bahwa ekosistem di sini dalam kondisi baik dan sehat. Tradisi egek tidak sekadar membatasi aktivitas masyarakat untuk mengambil hasil laut. Lebih dari itu, egek bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat suku Moy. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.